Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa harian. Seperti biasa, setelah pasar tutup, kita selalu menganalisa keadaan pasar hari ini. Nah, kalau biasanya kita jadiin satu videonya, IHSG dan juga beberapa saham pilihan, dan saya rasa itu videonya menurut saya terlalu lama sih. Jadi ini sepertinya bakalan kita bagi jadi dua. Jadi analisa untuk IHSG ada video sendiri, dan nanti tetap ada beberapa saham yang bakal kita analisa itu juga bakalan jadi video sendiri, video analisa hariannya. Nah, biar IHSG tidak hanya IHSG juga, jadi mungkin rencana untuk yang IHSG ini bakalan ada analisa sektor gitu, sektoral. Jadi misalkan perusahaan infrastruktur, atau misalkan perusahaan coal, atau perusahaan banking, finance. Nah itu jadi rencana sehari saya akan membuat dua video. Yang pertama analisa IHSG dan sektor, lalu yang sektor yang kita pilih. Terus yang kedua yaitu analisa beberapa saham yang kita pilih untuk dianalisa. Nah, kalau teman-teman mau request sahamnya dianalisa, bisa request, nanti bakalan kita analisa di video satunya, yaitu yang tiap saham. Nah, jadi yang di sini kita akan menganalisa untuk hari ini tanggal 13 Januari, kita akan menganalisa IHSG dan juga sektor coal atau batu bara. Kenapa batu bara? Nah, nanti dilihat sendiri. Oke, langsung aja. Sebelumnya support terus channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe agar channel ini berkembang dan juga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan channel ini untuk menambahkan insight. Oke, langsung aja. Yang pertama kita ke IHSG. Jadi IHSG ini hari ini walaupun candlenya merah, tapi dia tetap plus karena naik dari kemarin. Ini juga plus 0,62 dibandingkan kemarin. Walaupun hari ini candlenya warna merah ya, karena closingnya gak, sorry, saya lihat di RTI. Jadi memang dia open dan close-nya di situ. Jadi candlenya kayak gini, karena kalau di RTI dia hijau kan satu hari ini. Cuman di candle candlenya warna merah. Nih dia open close-nya tapi masih plus dibandingkan dengan candle kemarin. Makanya kenapa dia plus tetapi candlenya warna merah. Tuh. Kenapa candlenya seperti ini? Kalau misalkan teman-teman lihat video saya yang kemarin yang tanggal 12, ini kan saya bilang di sini namanya candle doji ya. Ini sebenarnya kalau misalkan hari ini merah solid, itu bakalan patternnya itu kalau nggak kok pattern sih. Gabungan beberapa candle itu namanya evening star, dan itu adalah sinyal pembalikan arah. Jadi kalau misalkan udah naik tinggi terus ada doji, habis itu hari setelahnya merah yang menutup candle yang ini, nah itu namanya evening star. Nah kalau di bawah itu pola reversal ya. Jadi kalau naik ketemu itu bakalan balik. Tapi kalau downtrend ketemu itu tadi, kalau di downtrend namanya morning star. Morning star merah, ada doji, terus habis itu hijau, nah itu namanya morning star. Tapi kalau itu juga pembalikan arah. Tapi kalau di atas ini evening star. Nah, kalau kemarin kan yang bahayanya dari doji ini kalau dia ada candle merah yang menutup hari 11 Januari ini yang solid banget ya. Tapi ternyata enggak, hari ini pun masih naik, dan kalau menurut saya sih ini bisa dibilang confirmation breakout. Kenapa? Karena setelah ini kan yang merah ini kan resisten ya. Yang pokoknya ini resisten yang saya tarik, resisten. Dan kemarin di tanggal 11 ini dia tepat berhenti di resisten. Terus ini udah breakout. Nah, hari ini retest. Retestnya adalah shadow ke bawah. Artinya ketika harga itu turun, orang-orang pada mau entry. Jadi ketika harganya turun, demand tuh masih ada gitu. Artinya ini breakoutnya kalau menurut saya, analisa saya, ini adalah breakout yang confirmation. Terus kalau misalkan ada confirmation, tujuannya kemana nih? Nah,
sesuai video-video kemarin juga, saya kan ngelanjutin dari video-video kemarin ya. Analisa saya selalu runtut. Jadi kalau teman-teman mau analisa dari pertama juga bisa lihat video pertama saya yang analisa itu. Nah, ini kan sebelumnya kan dia polanya flag kayak gini ya. Terus sudah breakout, jadi targetnya ada di 6.500 sesuai panjang tiangnya bendera ini. Dan 6.500 pun juga dia sebuah resisten ya di tahun 2019 ini Februari dia sempat mau breakout tapi gagal terus di situ. Artinya ini bakalan jadi resisten yang cukup kuat. Nah, mungkin kalau nanti IHSG udah nyampe ke sini, teman-teman bisa mulai hati-hati, atau kalau misalkan yang udah profit bisa sell dulu, terus nanti kalau udah breakout baru entry lagi. Karena yang terjadi di sini mungkin bisa kayak gini. Jadi dia menyentuh resisten yang kuat, terus konsolidasi dulu. Ya kan konsolidasinya juga lumayan lama ya. Tanggal 17 Desember, ini dari 16 dah. 16 dia mentok, 16 sampai 7 Januari ya, hampir 1 bulan kurang 1 minggu lah, berarti 3 minggu. Nah, menurut saya ini bisa terjadi di sini karena ini resisten juga, atau mungkin kalau bukan di sini ya langsung ke sini di 6.700. Jadi artinya kalau IHSG udah di sekitar 6.500 atau 6.700, menurut saya teman-teman yang udah ada cuannya, kalau teman-teman trading ya bisa mulai diamankan dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman investasi ya udah, ini masih bagus banget IHSG ini. Tapi kalau teman-teman trading bisa mulai amankan dulu, nanti kalau udah breakout baru strateginya buy on breakout. Karena kalau misalkan teman-teman entry di sini di bawah resisten, itu namanya beli di pucuk. Nah, itu rawan nyangkut, rawan koreksi, kurang efektif lah untuk trader gitu. Nah, itu dari sekilas IHSG. Terus juga hari ini volumenya tinggi, foreign flow asing masih masuk, MACD-nya juga masih aman ya, dan kemarin habis golden cross. Terus hari ini asing itu masuk net buy ke IHSG 936 miliar. Itu hampir 1 triliun, yang artinya angkanya bagus, terjaga ya dari yang ini. Dari sini kalau nggak salah ini kan 1,5 triliun, ini 2 triliun, ini 500 miliar, hari ini 900 miliar, hampir 1 triliun lah. Artinya candle ini asing masuk sama kayak ini. Yang pasti bisa dilihat dari foreign flow-nya sejak tanggal 6 Januari ini udah naik terus. Dan sama supportnya, karena ini udah breakout, supportnya IHSG berarti ada di 6.300 ini. Ini bakal jadi support dan menurut saya lumayan kuat ya, karena selain di sini juga dia di respect 1, 2, terus 3. Terus ini juga di sini juga sempat ketahan, tapi karena dorongan buy-nya kuat, mungkin karena udah meledak di sini ya, jadi support resisten di sini tuh gampang ketembusnya gitu loh. Demand-nya udah terkumpul di sini sampai terjadi breakaway gap. Tuh. Itu untuk outlook IHSG sementara. Jadi kalau menurut saya sih IHSG ini masih bagus banget untuk buat trading ya. Tinggal milih saham-saham yang oke aja, yang buat trading yang oke juga. Nanti bisa dicek di Stockpick, nanti bakal kita analisa di video satunya. Tuh, target di 6.500 dan 6.700, support terdekat ada di 6.300. Oke, itu kalau untuk IHSG. Nah, setelah menganalisa IHSG, di video ini juga kita akan menganalisa salah satu sektor yang menurut saya sedang menarik, yaitu coal alias batu bara. Nah, kenapa saya bilang batu bara itu menarik? Ini saya perlihatkan harga coal ya, yang Newcastle. Nih. Nah, kenapa kemarin itu saham-saham coal pada koreksi? Karena memang coalnya tuh baru koreksi, dan ini saham-saham komoditas itu bakalan mengikuti harga komoditasnya. Kenapa mereka pada mantul di sini? Karena memang coal juga mantul di sini harganya, harga batu baranya, dan dia masih strong uptrend lah, inilah coal ini. Dan kalau misalkan dilihat dari makro ya, dari dunia ya, kan teman-teman tahu sendiri tuh yang kenapa batu bara kita itu bisa bagus, karena konsumsi batu bara terbesar itu kan dari China ya, dan mereka tuh sebelumnya ngambil tuh dari Australia. Nah, karena kemarin masalah politik yang Australia ingin mendukung WHO untuk mencari tahu tentang COVID itu, akhirnya kan mereka kan memutuskan kontrak itu untuk membeli coal dari
Australia, yang artinya kalau ilmu dagang ya, kalau pesaingnya berkurang ya pasti kan prospek kita lebih tinggi. Sebagai Indonesia salah satu produsen coal juga, nah artinya mungkin bisa lah ya, apa ya, kayak dianalogikan kalau demandnya dari Cina itu bakalan ke Indonesia karena salah satu produsen juga, dan ya memang sudah terjadi gitu loh. Maka dari itu, karena selain itu juga supply-nya Australia tidak terserap, artinya demand China itu masih tinggi gitu loh. Dan demand ini menyebabkan harga naik. Kemarin juga tahu sendiri kan ada berita, kalau nggak salah Beijing atau Shanghai itu mati lampu. Mati lampu guys, itu kota-kota besar di China tuh mati lampu tuh gara-gara yaitu dia kekurangan batu bara untuk pembangkit listrik itu, saking kurang demandnya. Itu kalau dari makro dan analisa ya, itu namanya, aduh saya lupa istilahnya, analisa berita baik lah bahasanya, saya lupa tapi namanya. Nah tapi kalau dari teknikal udah jelas kenapa hari ini call juga pada hijau, karena memang pertama harganya naik dan dia udah break resisten. Ini bagus banget sih, baru aja break. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan tadi udah ada entry atau misalkan besok mau entry, yaitu menurut saya masih belum ketinggalan gitu. Dan targetnya kemana? Kalau menurut saya target call ini ada di 93. Nah mungkin nanti di harga 93 ini call bakalan kayak gini lagi, ada koreksi untuk nge-break out, atau mungkin dia udah langsung break out baru retest. Nah tapi melihat keadaan harga call masih kayak gini nih, kalau menurut saya kalau teman-teman tidak pegang salah satu tuh sayang sekali sih. Mungkin teman-teman bisa milih, kan ada beberapa saham call ya yang bagus-bagus, dan kalau dilihat hari ini pun hijau semua karena juga harga komoditasnya kan hijau kan. Jadi dia udah break resisten, jadi siap rally lagi ke sini. Nah teman-teman bisa milih salah satu sih, misalkan kayak Adaro atau ITMG, PTBA. Kalau PTBA kan yang BUMN ya, PTBA, terus ada Harum, terus ada Indika Energi, ada Doit, dan lain-lain lah. Teman-teman bisa ngecek sendiri, pilih yang terbaik gitu. Kira-kira patternnya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman lihat ya, hampir semuanya tuh sama patternnya call ini. Dia koreksi terus udah breakout. Saya kasih contoh ya, misalkan contoh ITMG. Nih, ITMG udah breakout juga. Breakoutnya nggak hari ini, breakoutnya udah kemarin. Nih, ini dia udah breakout kan, ini kan falling wedge ya. Falling wedge itu bullish continuation, artinya kenaikan ini akan berlanjut. Nah mungkin ini saya tidak merekomendasi ya, cuman menganalisa. Untuk keputusan silahkan di teman-teman putuskan sendiri tuh. Ini kan mungkin bisa lihat kayak falling wedge kalau nggak salah ya. Nah terus berarti targetnya ya bisa ke sini nih, 20.000 lah. Maksudnya teman-teman bisa pasang trailing stop di 20.000, turun 2% ya, sekitar 19.500. Dan targetnya berarti masih sekitar, coba kita hitung ya, ini bisa salah satu stock pick nganu ya, apa, nah masih 36%, masih oke sekali. Dan menurut saya ini masih sangat realistis ya, masih sangat realistis ITMG untuk menyentuh ke sana. Nah terus ini juga selain itu ada gap. Nah teman-teman kan tahu sendiri kan apa yang terjadi kalau gap itu terbuka, itu harus ditutup. Kayak biasanya ada utang di sini, dan berarti kalau menutup gap ITMG itu harus ke harga 23.800. Ya mungkin kalau misalkan auto optimisnya yang lebih panjang ya, bisa ke 23.800, sekitar 66%. Cuman kalau harga call-nya masih mendukung. Jadi kalau teman-teman trading di saham komoditas tuh, kalau menurut saya lebih harus lihat komoditasnya gitu loh. Kalau misalkan emas juga lihat emas. Kalau batu bara ya lihat call-nya. Kalau misalkan nikel, timah itu juga ada harga komoditasnya itu. Ini contoh TMG, atau kita misalkan PTBA. Nah, ini PTBA juga udah breakout ya. Breakoutnya juga bukan hari ini, dia breakout di sini, terus di sini mungkin retest, dan ini belum jalan. Kalau misalkan dia nyampe ke sini aja, kalau dari sini kemarin ini, kalau misalkan entry di sini aja ke sini udah 12%, dan kalau udah melewati angka 3170 artinya dia udah breakout. Nah, itu bakalan lebih bagus lagi gitu loh. Nah, targetnya ya sama kayak call-nya itu. Dan ini ada gap juga nih. Saya jarang ngecek nih PTBA. Ada gap di 3.700. Apakah bisa tertutup? Kalau saya sih optimis bisa sih.
Cuman ya harus didukung dengan harga call-nya. Kalau misalkan call-nya tahu-tahu balik arah, ya mungkin bisa balik arah dan tertutupnya tidak sekarang, entah tahun depan atau bulan depan kayak gitu. Cuman ini ada gap di sini yang menurut saya masih realistis untuk ditutup sekarang ya, karena call baru bangkit juga. Jadi kok ini adalah, kalau menurut saya sektor pertambangan batu bara ini baru bagus untuk saat ini, melihat teknikal dan juga katalis. Nah, katalis tadi berita bagus itu namanya katalis ya. Melihat teknikal dan katalisnya tuh masih sangat bagus. Jadi kalau teman-teman portonya tidak punya saham batu bara sih, kalau menurut saya sayang ya. Lagi pula juga kalau orang-orang bilang tuh kan 2021 itu kan eranya komoditas gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman belum punya batu bara, atau misalkan teman-teman lebih suka nikel yang prospeknya jangka panjang juga, bisa pilih saham-saham nikel atau itulah saham-saham komoditas, atau CPO juga bagus. Tapi di video yang sekarang ini saya hanya akan menganalisa call dulu. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman belum punya saham call, bisa pilih salah satu, tinggal disesuaikan mau yang mana dan dianalisa dulu tempat entry, exit, terus juga risk reward rasionya, terus juga money managementnya harus disiapkan dulu. Oke, itu untuk video pertama analisa IHSG dan subsektor. Nanti habis ini bakal ada video analisa teknikal dari stock pick atau saham pilihan yang bakal kita analisa dulu. Itu aja untuk video yang analisa IHSG. Terima kasih. Jangan lupa support terus dengan cara like, comment, share, subscribe agar lebih berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang lebih dari channel Cuan-Cuan Saham. Oke. Terima kasih. Salam profit. Salam cuan.